Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Dipersilahkan Ibu Elsia, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu, ya pernah saya saksikan juga, ada seorang mak-mak dulu tinggalnya di Kemuning, lalu kemudian pindah di Kalidingklik, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dia ada menderita sakit, ya, dan sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Mungkin karena sudah terlalu lama sakitnya dan membuat emak ini begitu tersiksa, sampai-sampai dia masuk rumah sakit itu 2 kali atau 3 kali gitu karena minum Baygon. Ya. Jadi karena dia mau kepengen mati, saya mau mati aja sakit saya nggak sembuh-sembuh. Ya. Yang kedua, ya 2 kali kalau tidak salah. Yang kedua ketika dilakukan lagi oleh mak, ya saya bilang, mak, kok nggak dikasih es batu sekali apa sirup gitu loh mak, biar enak. Ya, dia diam aja. Terus saya bilang, mak, kita punya Tuhan kok, mak nggak perlu melakukan seperti ini, mak kan sakit sendiri toh. Ya dia bilang ketika minum Baygon itu badannya sakit, perutnya itu mual-mual nggak karuan, sehingga harus istilahnya cuci perut ya, sehingga itu membuat penderitaan semakin bertambah. Saya bilang, sudahlah mak, nggak usah macem-macem, semakin dekat sama Tuhan, nanti kalau sudah waktunya dipanggil ya dipanggil, kalau belum waktunya dipanggil ya nggak usah neko-neko, saya bilang begitu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjumpai hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami tidak hanya stres tapi depresi, ya, dan mereka tidak hanya diam, tetapi mereka mulai mengambil tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh mencelakakan, seperti halnya bunuh diri, ya, menjadi salah satu tren di masa-masa pandemi Covid ini untuk menyelesaikan masalah dan persoalan yang tidak dapat diselesaikan, ya. Nah, ketika dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan yang luar biasa yang firman Tuhan berikan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Ya, mungkin kita kembali bertanya-tanya, memangnya kalau dekat sama Tuhan, Tuhan mau kasih apa? Memangnya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan punya apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita dalam suratan Filipi pasal yang kedua, bahwa segala kuasa yang ada di dunia ini, di muka bumi, di bawah bumi, di samudra, di alam semesta, itu semuanya sudah diserahkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, sudah diletakkan di bawahnya Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang punya kendali terhadap segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang mempunyai kuasa atas alam semesta ini. Dalam arti ketika Tuhan memerintahkan kepada alam semesta ini, seperti dalam suratan 2 Tawarikh yang kita lihat minggu yang lalu, ketika Tuhan memerintahkan jangan turun hujan, seperti halnya yang dilakukan oleh Elia pada masa pemerintahan Ahab, maka hujan itu tidak turun, ya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan hujan itu kembali turun, maka hujan itu akan turun, ya. Dan demikian juga
ketika Tuhan memerintahkan belalang untuk memakan habis pertanian yang ada, sawah ladang yang ada, maka itu akan terjadi. Nah, ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan ini. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu sekejap, yang dimiliki oleh Ayub itu habis. Tetapi firman Tuhan katakan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga, Tuhan kembalikan apa yang sudah Tuhan ambil dari Ayub itu 100 kali lipat. Ya, kalau boleh saya katakan, ketika Ayub mengalami satu penderitaan di dalam hidupnya, penderitaan yang sangat-sangat super kalau boleh saya bilang, Ayub sama sekali tidak pernah mengutuki Tuhan. Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub justru membawa di dalam kehidupannya, mengintrospeksi di dalam kehidupannya apa yang salah di dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Meskipun istri daripada Ayub mendorong Ayub untuk menyangkali Tuhan, mendorong Ayub untuk meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Artinya Ayub menyerahkan kendali di dalam hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayub percaya bahwa dalam waktu-waktu hidupnya, ya, sebelum dia sakit, tangan Tuhan memberkati Ayub dengan begitu luar biasa, sehingga dikatakan di daerah, di wilayah daripada Ayub, Ayub menjadi seorang konglomerat, menjadi seorang yang sangat kaya. Dan Ayub juga sadar ketika dalam waktu beberapa hari, bukan beberapa bulan atau beberapa tahun, beberapa hari yang dimiliki oleh Ayub itu habis, yang dimiliki oleh Ayub itu lenyap. Ayub pun juga mengatakan, wong itu Tuhan yang punya. Jadi kalau Tuhan mau beri, ya Tuhan beri, kalau Tuhan ambil, ya Tuhan ambil. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari hari ini, mungkin kita ada pergumulan yang sudah setahun, 2 tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, dan kita merasakan pergumulan ini menjadi beban yang sangat memberatkan. Entah kapan, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya itu pilek nggak sembuh-sembuh. Ya, seingat saya itu mungkin sudah sejak tahun berapa itu, 9 waktu masih kuliah itu sudah pilek nggak sembuh-sembuh. Sampai pada akhirnya ketika tahun 2012 yang lalu, saya tidak tahu entah ada hubungannya apa kira-kira, ya. Setelah sakit jantung itu, lalu kemudian stroke, itu tiba-tiba pilek saya lenyap, saudara. Dan saya tidak pernah menyadari, sampai kemudian di suatu saat ada salah seorang jemaat mengatakan, loh, Mas Yun sekarang kok tidak pernah pilek lagi. Saya baru sadar bahwa saya sudah sembuh. Nah, ini yang mau saya katakan, bahwa di dalam pergumulan kita, ya, di dalam permasalahan yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah kesehatan, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong, tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan, tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk memulihkan, ya. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita harus sadar bahwa semuanya ada di dalam otoritasnya Tuhan. Semuanya ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita lepas. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan semuanya itu berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita terlepas dari beban-beban sakit penyakit, dari beban-beban masalah, dari beban-beban ekonomi yang terjadi. Tetapi pagi hari ini kita mau mencoba melihat apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan di sana, marilah kepadaku, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah.
Ya. Yang pertama-tama yang Tuhan mau ketika hari ini ada beban sakit, beban ekonomi, beban masalah di dalam kehidupan kita, yang pertama-tama yang Tuhan mau adalah kita mendekat sama Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Mengapa harus mendekat? Mengapa harus datang kepada Tuhan? Saudara tahu remote control, ya. Ketika remote itu ada di dalam jangkauan, mungkin remote TV begitu, maka TV itu akan bisa dikendalikan dengan remote. Channelnya, volumenya, power on off-nya itu bisa dikendalikan dari remote. Ya. Tapi kalau selama remote itu jauh dari TV atau TV-nya itu jauh dari remote-nya, maka remote ini tidak akan fungsi apa-apa. Dia tidak berguna apa-apa. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita? Bagaimana supaya Tuhan itu menolong dalam hidup kita, memulihkan dalam hidup kita, menjamah dalam kehidupan kita? Kita harus dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita ingat kisah Naaman. Yesus pernah mengatakan juga di dalam kitab Injil, ada banyak orang yang sakit kusta di Israel, tapi mengapa Allah tidak mengutus atau menyembuhkan salah seorang dari mereka, hanya beberapa saja, artinya tidak terlalu spektakuler. Tetapi justru perhatian Tuhan itu datang kepada Naaman untuk menyembuhkan. Saudara perhatikan Syam, ya kalau tidak salah sekarang itu di Syria sana, untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit kustanya. Penyakit kusta Naaman ini penyakit kusta yang rupanya sudah menaun, tidak sehari dua hari. Sampai dia diisolasi. Ada banyak tabib yang sudah dibunuh oleh karena tidak mampu menyembuhkan Naaman. Sampai akhirnya ada salah seorang budak kecilnya mengatakan kepada istri Naaman, "Ratu, di tempat kami ada nabi yang luar biasa. Namanya Nabi Elia. Coba barangkali Tuan Naaman bisa sembuh ketika datang ke sana." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman tidak percaya kepada Allah. Dewanya Naaman beda dengan Allahnya Israel. Ya. Dan untuk mendapatkan kesembuhan, hal yang pertama yang dilakukan oleh Naaman datang ke Israel. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Naaman datang ke Israel, Naaman mendekat kepada Tuhan. Ketika Naaman datang ke Israel, Naaman mendekatkan kehidupannya kepada kuasanya Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Elia, Elia tidak mau menemui. Elia hanya bilang, "Tolong pesan, sampaikan kepada Naaman kamu harus mandi di sungai Yordan 7 kali." Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Naaman mendekat kepada Tuhan, ada firman yang disampaikan. Dan firman yang disampaikan adalah firman yang tidak hanya didengar, tetapi firman yang harus dilakukan. Ya, firman Tuhan itu tidak hanya didengar, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Karena ketika kita melakukan firman, kita percaya kepada firman. Dan ketika kita percaya kepada firman, orang benar itu hidup oleh karena iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini yang harus kita garis bawahi ketika mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Naaman mendengar bahwa dia harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, Naaman marah. Ya, orang ketika dia sakit rohaninya, seseorang ketika dia sakit di dalam kehidupan rohaninya, ketika mendengar firman reaksinya pasti marah. Ya, orang yang sakit ketika dia mendengar firman reaksinya pasti marah. Dan itu yang terjadi atas kehidupan Naaman. Tetapi oleh bujang-bujangnya, oleh pegawai-pegawainya dibilang, jika Nabi memerintahkan hal yang sukar,
maka Tuhanku juga akan melakukannya. Dengan kata lain, bahwa apa yang diminta oleh Elia itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Naaman, gak neko-neko. Ya, firman Allah yang kita dengar dan yang diminta oleh firman Allah untuk kita lakukan itu juga hal yang tidak neko-neko. Ya, firman Allah itu perintahnya itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. Firman Allah itu hal-hal yang dapat kita kerjakan. Sebatas tidak pernah di luar batas kemampuan yang tidak pernah kita lakukan. Firman Allah nggak pernah ngajarin di dalam kehidupan kita, kalau kamu mau ditolong, kalau kamu mau diberkati, pergilah kamu ke Gunung Semeru, ya, bawalah kerbau di sana, lalu masukkan di dalam kawahnya. Enggak. Firman Allah hanya seringkali mengajar di dalam kehidupan kita mempunyai satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa Naaman harus mandi di Sungai Yordan 7 kali? Ya, mungkin sedikit alegori. Dengan kata lain, bahwa ketika mandi itu menggambarkan penyucian di dalam hidupnya. Jadi sebelum Naaman mendapatkan kesembuhan, maka dia harus mengalami penyucian terlebih dahulu di dalam kehidupannya. Orang percaya harus mengalami penyucian. Orang percaya harus mengalami pengampunan dosa di dalam kehidupannya daripada Tuhan. Karena tanpa adanya pengampunan, tidak akan ada kuasa yang turun di dalam kehidupan kita. Dan pengampunan itu hanya bisa diterima ketika orang percaya itu mau diampuni. Ya, ketika orang percaya itu mau hidup sesuai dengan firman Allah. Selama pengampunan itu Tuhan berikan, tetapi kita tidak mau diampuni, dengan kata lain kita masih hidup dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka jangan harap pemulihan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Naaman ketika mandi di Sungai Yordan, pangkat kedudukannya, egonya, semuanya dimatikan. Ya, mengapa sampai 7 kali total benar-benar Naaman tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang yang berkuasa, tetapi Tuhan mau Naaman kembali kepada hakikat manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, yang manusia yang tidak punya kuasa apa-apa. Dan ketika hal itu terjadi atas kehidupan Naaman mandi di Sungai Yordan 7 kali, barulah Naaman memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa. Mengapa belum Tuhan tolong? Mengapa belum Tuhan pulihkan? Mengapa belum Tuhan jamah? Maaf, kita dekat secara batin, kita dekat secara jasmani, tetapi kita jauh secara batin. Kita jauh secara rohani dengan Tuhan. Ini harus kita sadari. Kita mau coba tanya dalam kehidupan kita, apakah hati kita dekat dengan Tuhan? Apakah hati kita ada persekutuan dengan Tuhan? Ya, apakah hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hati yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan firman Allah? Coba sejenak camkan dengan baik-baik. Karena di hati kita masih berkuasa iri, masih berkuasa benci, masih berkuasa suka dengan hal-hal kedagingan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan diteruskan. Ya, karena ketika kita letih, lesu, beban berat, tidak ada pertolongan dalam hidup ini, maka itu akan membahayakan di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menawarkan satu hal yang luar biasa. Nggak peduli seberapa berat beban yang ada dalam kehidupan kita, seberapa capek, seberapa letih di dalam kehidupan kita, Tuhan katakan ketika kita datang kepadanya, maka kita akan mendapatkan kesegaran. Ketika kita datang kepadanya, maka kita akan dapat kelepasan.
Dengar baik-baik. Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang Tuhan mau adalah hati yang mendekat. Yang Tuhan mau adalah hati yang melekat. Dan biarlah pagi hari ini kita mau datang, mendekat, melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mujizatnya itu terjadi dalam hidup ini. Supaya pemulihannya itu terjadi dalam hidup ini. Ada harapan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Yesus itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi ingat, Tuhan mau kita datang kepadanya. Semangat terus, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Song leader singer naikkan pujian, "Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus."